Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Torik. Bersama rekan-rekan kelompok, kami akan membahas tema kebebasan berekspresi di era demokrasi digital antara kritik publik dan pembatasan oleh negara. Diskusi ini bertujuan menganalisis secara mendalam batas antara kritik yang sah sebagai bentuk partisipasi demokrasi dengan pembatasan yang dilakukan negara melalui berbagai instrumen hukum. Kami memilih tema ini karena perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi warga negara untuk mengkritik kebijakan publik, mengawasi penyelenggara negara, dan berpartisipasi dalam diskursus politik. Namun, ruang tersebut juga diiringi dengan meningkatnya kriminalisasi terhadap ekspresi. Sebagai kasus pemicu, kami menggunakan putusan pengadilan terhadap seorang warga yang dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik karena postingan kritik terhadap kebijakan pemerintah di media sosial. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana negara boleh membatasi ekspresi warga dalam ruang digital tanpa melanggar jaminan hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi maupun instrumen internasional. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menjelaskan dua langkah awal dalam metode Problem Based Learning atau PBL Maastricht, yaitu Clarify Terms and Define the Problem. Langkah pertama adalah Clarify Terms atau klarifikasi istilah. Tahap ini penting agar seluruh anggota kelompok memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan, sehingga diskusi tidak melebar atau menimbulkan kesalahpahaman makna. Pertama, yaitu istilah kebebasan berekspresi, merujuk pada hak setiap orang untuk menyatakan pendapat, mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui media apapun tanpa takut akan pembalasan. Kebebasan ini tidak hanya mencakup ekspresi yang bersifat populer atau menyenangkan, tetapi juga mencakup gagasan yang dianggap kontroversial, mengganggu, atau bahkan mengkritik kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu fondasi utama masyarakat demokratis. Kedua, yaitu istilah era demokrasi digital, kami maknai sebagai kondisi di mana partisipasi politik dan diskursus publik tidak lagi terbatas pada ruang fisik atau media konvensional, melainkan berpindah ke ruang digital seperti media sosial, platform berbagai konten, dan forum daring. Ruang ini memiliki karakteristik khas, yaitu terbuka, cepat menyebar, lintas batas, dan memungkinkan setiap warga negara menjadi produsen informasi, bukan sekedar konsumen. Ketiga, yaitu istilah kritik publik, kami definisikan sebagai penyampaian penilaian evaluasi atau keberatan terhadap kebijakan, tindakan, atau kinerja penyelenggaraan negara yang ditujukan untuk kepentingan umum dan akuntabilitas pemerintahan. Kritik berbeda dengan penghinaan, karena kritik berorientasi pada objek kebijakan atau jabatan publik, bukan pada serangan personal yang merendahkan martabat seseorang. Keempat, yaitu istilah pembatasan oleh negara, mencakup segala bentuk intervensi hukum, administratif, maupun teknis yang membatasi hak berekspresi. Pembatasan ini dapat berupa kriminalisasi melalui hukum pidana, sensor digital, pemblokiran konten, pemutusan akses internet, hingga tekanan tidak langsung yang menimbulkan rasa takut. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua pembatasan otomatis melanggar hak asasi. Pembatasan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang akan dibahas oleh rekan kami berikutnya. Kelima, kami juga perlu mengklarifikasi istilah pasal 27 ayat 3 UU ITE sebagai norma yang mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal inilah yang menjadi titik sentral dalam kasus pemicu diskusi kami. Setelah istilah-istilah tersebut diperjelas, kami beranjak ke langkah kedua, yaitu define the problem atau merumuskan masalah. Permasalahan utama yang kami
rumuskan adalah bagaimana menentukan ambang batas antara kritik publik yang dilindungi sebagai hak konstitusional dengan ekspresi yang dapat dibatasi secara sah demi kepentingan umum. Pertanyaan ini menjadi inti karena di satu sisi negara wajib menjamin kebebasan berekspresi, namun di sisi lain negara juga memiliki kewenangan untuk membatasinya demi melindungi hak orang lain dan ketertiban umum. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika kritik disampaikan melalui platform digital yang bersifat terbuka, cepat menyebar, dan memiliki jangkauan luas. Sebuah unggahan yang dimaksudkan sebagai kritik dapat dengan mudah disalahartikan, dipotong konteksnya, atau menyebar melampaui audiens yang dituju. Akibatnya, batas antar kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana menjadi semakin kabur. Dari permasalahan utama tersebut, kami menurunkan beberapa pertanyaan turunan yang akan memandu diskusi. Yang pertama itu, apakah rumusan norma dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE sudah cukup jelas dan proporsional dalam membedakan antara kritik yang sah dengan penghinaan yang dapat dipidana. Yang kedua, bagaimana hukum internasional khususnya pasal 19 ICCPR mengatur syarat-syarat pembatasan kebebasan berekspresi. Yang ketiga, sejauh mana negara boleh membatasi ekspresi warga di ruang digital tanpa melanggar jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi. Yang keempat, apakah pendekatan pidana merupakan instrumen yang tepat ataukah terdapat mekanisme alternatif yang lebih proporsional? Dengan merumuskan masalah secara tajam seperti ini, kami berharap diskusi dapat berjalan terarah dan menghasilkan analisis yang komprehensif. Selanjutnya, untuk mengeksplorasi berbagai isu yang berkaitan dengan permasalahan ini, saya persilahkan rekan kami, Zakia, untuk memaparkan tahap brainstorming. Langkah ketiga adalah brainstorming. Brainstorming merupakan tahap krusial dalam analisis yuridis di mana kami mengidentifikasi seluruh dimensi permasalahan secara komprehensif untuk memahami kompleksitas isu kebebasan berekspresi di ruang digital. Dalam tahap ini kami mengidentifikasi beberapa isu yang saling terkait. Pertama, ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang kerap digunakan untuk menjerat kritik terhadap pejabat publik, padahal kritik semacam itu merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari pasal yang seharusnya melindungi martabat individu, namun dalam praktiknya justru menjadi instrumen untuk membungkam suara kritik masyarakat. Padahal dalam negara demokrasi, kritik terhadap penguasa merupakan elemen fundamental dari sistem check and balance yang sehat. Kedua, tidak adanya definisi yang jelas mengenai penghinaan dalam konteks digital, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum. Ketidakjelasan konsep hukum ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berbahaya. Dengan demikian, seseorang tidak dapat memperkirakan apakah pernyataan dikategorikan sebagai kritik yang sah atau penghinaan yang dapat dipidana. Akibatnya muncul fenomena chilling effect, yaitu rasa takut berlebihan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Ketiga, ketegangan antara pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi dengan pasal 28J ayat 2 yang memperbolehkan pembatasan demi ketertiban umum. Ketegangan ini menciptakan dilema yuridis, kapan suatu pembatasan dianggap proporsional dan kapan ia menjadi pelarangan hak asasi. Dalam praktiknya, seringkali pembatasan dilakukan tanpa uji proporsionalitas yang ketat, sehingga klausul ketertiban umum justru menjadi alat untuk membatasi kebebasan secara sewenang-wenang. Keempat, standar internasional yang lebih ketat dalam membatasi ekspresi, khususnya three-part test yang dapat diatur dalam komentar umum Komite HAM PBB nomor 34 terhadap pasal 19 ICCPR. Three-part test mensyaratkan bahwa pembatasan harus diatur dalam undang-undang yang jelas, memiliki tujuan yang sah, dan benar-benar diperlukan secara profesional. Sayangnya, dalam banyak kasus penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE di Indonesia, ketiga syarat ini tidak terpenuhi secara kumulatif. Kelima, dampak psikologis dan sosial dari kriminalisasi ekspresi terhadap partisipasi warga negara dalam demokrasi digital. Dalam
Dampak dari kriminalisasi ekspresi tidak hanya bersifat individual, tetapi dapat juga sistematik terhadap kehidupan demokrasi. Secara psikologis, ketakutan untuk berekspresi menciptakan sikap apatis di kalangan masyarakat yang pada gilirannya mengurangi partisipasi aktif untuk diskusi publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis fondasi demokrasi deliberatif. Yang keenam, yaitu belum optimalnya mekanisme non-pidana seperti hak jawab dan klarifikasi dalam penyelesaian sengketa ekspresi di ruang digital. Penyelesaian sengketa melalui hak jawab, klarifikasi, atau mediasi jauh lebih profesional dibandingkan dengan ancaman pidana yang bersifat represif. Lalu langkah yang keempat adalah analyze the problem. Kami menganalisis bahwa pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak yang dapat dibatasi hanya jika memenuhi 3 syarat kumulatif, yaitu ditentukan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah, serta diperlukan dan proporsionalitas dalam masyarakat demokratis. Di tingkat nasional, Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan jaminan serupa. Namun, praktik penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE seringkali tidak memenuhi prinsip proporsionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 PUU 6 2008 dan nomor 2 PUU 7 2009 menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik tidak dapat dipidana selama tidak mengandung unsur kebencian atau hasutan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, penafsiran penghinaan masih terlalu luas dan cenderung melindungi reputasi pejabat daripada melindungi kebebasan berekspresi warga negara itu sendiri. Selain itu, kami juga melihat bahwa pendekatan pidana yang berlebihan berpotensi menimbulkan efek chilling effect, yaitu ketakutan masyarakat untuk menyampaikan kritik karena khawatir dipidana. Kami merumuskan tujuan pembelajaran untuk memahami standar pembatasan kebebasan berekspresi menurut hukum internasional dan nasional, serta mengevaluasi kesesuaian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan prinsip proporsionalitas melalui studi mandiri. Kami juga menemukan bahwa Komite HAM PBB dalam komentar umum nomor 34 secara tegas menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk melindungi reputasi pejabat publik yang dari kritik yang sah. Di sisi lain, Indonesia belum melakukan revisi substansial terhadap pasal 27 ayat 3. Meskipun telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, kami juga mempelajari praktik di beberapa negara yang telah mengadopsi pendekatan lebih proporsional, seperti penggunaan gugatan perdata atau mekanisme klarifikasi publik sebagai alternatif pidana. Setelah mensintesiskan seluruh informasi, kami menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi di era digital Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat rumusan norma yang terlalu luas dan praktik penegak hukum yang tidak konsisten dengan standar internasional. Kesimpulan dari kami adalah bahwa kritik terhadap kebijakan publik, meskipun disampaikan secara tajam di media sosial, tetap merupakan bagian dari hak berekspresi yang dilindungi selama tidak mengandung hasutan kekerasan, ujaran kebencian berdasarkan identitas atau informasi yang secara nyata dan langsung membahayakan kepentingan umum. Rekomendasi yang kami ajukan adalah: pertama, merevisi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan memberi definisi yang lebih sempit dan objektif mengenai penghinaan. Kedua, mendorong penggunaan mekanisme non-pidana seperti hak jawab dan klarifikasi sebagai langkah pertama sebelum proses pidana.
Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.